Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Buana TV. Kembali lagi bersama saya Dana Mustika dan bersama rekan saya Henry di program Menyingkap Tabir Dusun Kito. Nah, sekarang kita sudah berada di depan Masjid Al-Falah, Dusun Embelu, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kali ini kita akan menguak semua sejarah di Dusun Embelu ini, ya Bang ya. Pokoknya ikutin kita terus. Saya Jusriwan selaku Rio Embelu dengan gelar adatnya yaitu Rajo Indorjayo, Rajo Penghulu. Jadi kalau masalah sejarah Dusun Embelu, ini yaitu Datuk Mustakbir sebelah kiri, terus sebelah kanannya ada Datuk Tabe. Jadi silakan tanya langsung. Asal usul desa Embelu ini yaitu nama di dusun ini orang dari Tanah Periuk. Jadi desa Embelu ini di zamannya itu merasa dingin tanah ini, mungkin ada niat nenek-nenek dulu untuk menjadikan dusun. Kita Tuhan, maka menjadi dusun kan. Jadi nenek-nenek itu dulu 7 buah rumah, rumah yang diam di sawah itu, maka nimbul ciptaannya untuk membuat dusun. 7 buah rumah itu dinamakan dusun desa Masoni. Itu adalah 3 buah dusun. Itu namanya Tanjung Maligai. Tanjung Maligai itu yang diutamakan itu di arah Ile, Ulak dusun kata orang. Terus yang kedua dinamo lagi dusun untuk di sini Indorjayo. Berarti 2 kampung di waktu itu. Kampung. Habis selengkap Indorjayo begitu berkembang, misal memanglah terjadi di sini. Itu dinamo lagi, nama kampung itu timbullah Raraso Ugang Sadaga 12. Itu dinamo Saudagar 12. Sadagar 12. Itu dibuatlah desa yang sebenarnya. Itu timbullah nama desa Embelu. Oh, Sadaga 12 itu yang pertama kali itu Nenek Haji Tahir, Nenek Haji Karamo, Nenek Manasa. Masuk keturunan orang itu masih ada orangnya. Di bawah-bawah cucu-cucu orang yang membuat kampung itu Sadaga 12 itu. Datuk Rio ini Masih keturunan Sadaga 12 ya? itu. Berarti Sadaga 12 itu keturunan orang asli pribumi atau orang pendatang Sadaga 12 itu? Itu di semasuknya itu orang pendatang. Yang pertama kali Nenek Haji Tahir itu orang dari Padang itu. Terus dari keturunan Nenek Haji Karamo itu tidak salah orang dari keturunan orang dari Jawa juga. Itulah Mataram, Raja Mataram. Itu berapa lama langkah untuk menjadi sebuah desa lagi seiringnya waktu? Itu menjadi sebuah desa itu jarak-jarak 5 tahun lamanya. Antara berapa desa itu? 3 buah desa itu. Maka itu terjadi dari Balai Panjang tadi Tanah Periuk. Maka orang datang itu diam di ladang di dusun itu menghuni ya, menghunikan bumi desa Tanah Embelu ini. Berarti sebelum itu masih hutan ya? Masih hutan yang paling lebat desa Embelu. Terus yang sejarah lagi menjadi desa Embelu itu ada muaronya Pak. Muaronya itu terletak di tepi dusun Embelu itu, di tepi air Batang Tebo. Maka dinamakan Kalapo Timbul Tanjung Maligai itu sampai ke Indorjayo.
Maka sah sampai kini dinamulah desa Embelu. Semenjak daripada tahun berapa ya, seumur sebelum masjid. Nah sebelumnya itu diizin di waktu itu karena orang itu 1931 itu masih memakai 2 kampung itu ya. Tiga kampung itu dinamo 3 kampung yang sesah ya. Yang pertama kali Tanjung Malikai, yang kedua Indorjayo, masuk yang ketiga Desa Embelu. Sehingga sampai kini sejarah memakai itu masih dipakai. Contoh. Terkait masalah yang Seraga 12 itu, orang berniat membuat masjid Al-Falah Dusun Embelu, itu kayak mana nih Pak sejarahnya? Terus sejarah meniat kampung itu menjadi masjid. Sejarahnya tuh orang Seraga 12 ini cara-cara untuk royongnya tanding-tandingan. Siapa yang kayu kita bikinkan rumah masjid itu. Yang ini telap 100.000, yang ini telap 500.000, sampai jual kerbau juga orang itu. Maka terjadi sukses bikin masjid. Bikin masjid itu alat-alatnya dari mana nih ngambilnya? Seperti tiang atau apa papan gitu dulu dari kan itu zaman dulu. Alat-alatnya itu orang mengambil cara untuk royong itu ada nama desanya, berapa desa. Yang pertama kali Desa Rambah, yang kedua Desa Kalentang, yang ketiga Desa Candi. Sehingga Lubuk Landai bahasa Gerok membantu dari dusun ke dusun mengantarkan kayu itu. Main tarik pakai tali besar. Itu dulu. Secara gotong royong. Tapi ornamennya bukan seperti sekarang. Bukan, itu masih ornamen kayu semua. Ya, salah satu yang tinggal apa sekarang ornamen yang lama? Yang masih tinggal itu ada sedikit-sedikit lagi kayu seperti kayu bulu. Ya gigi itu masih lama. Itu agak untuk kayu itu. Enggak, untuk ngambil video kayu itu aja Pak. Salah satu yang ini. Rasa-rasakan lagi. Enggak, ada apa? Ini habis yang penyali. Berapa meter nih Pak tingginya Pak? Hah? Tingginya berapa meter nih? Ini sekitar 30-an. 30-an. Luar biasa. Kan sumur mandi itu keluar dalam tanah itu berdasar dari sumur dari tempat sana. Itu jalan dalam tanah. Air yang mengalir ya? Air yang mengalir. Itu prosesnya macam mana tuh air itu sampai mengalir tuh Pak? Proses air yang mengalir sampai masjid itu ada di semasa itu zaman Belanda itu
itu ada namanya guntung itu. Jadi guntung itu yang belum jadi mata air yang paling besar itu keluar daripada bawah bukit dekat Telekom itu. Ada yang dari darat, ada yang dari baru, maka orang itu dibikinlah bendung. Bendung itu langsungnya berbikin dengan cero bambu untuk pengeluaran air palungannya. Pertamanya itu dalam tanah, mengali tanah itu orang sedekah 12 itu dengan secara royong. Sehingga ratusan panjangnya, batangnya ribuan juga, batang bambu itu. Sehingga sampai ke depan masjid desa Empelu ini. Al-Falah. Fungsi menara yang berapa titik ukiran dari ornamen Lamu itu kira-kira apa fungsi? Itu fungsi daripada bendera yang lebih tinggi itu untuk peletak apa namanya itu kata orang azan ya. Azan itu lebih tinggi dibuat daripada yang lain. Lebih jauh. Karena Lebih jauh. lebih jauh pandangan orang itu karena kayu tadi. Bisa ada orang-orang dusun di zaman Serga 12 bikin sepanjang itu. Maka timbullah ciptaan orang dari Padang. Orang dari Padang juga untuk utamanya sampai ke atas tukang. Rumah Saudagar yang 12 putih rumahnya salah satu masih ada di sini. Iya. Bukti rumah orang yang punya Saudagar. Rumah Saudagar 12 itu yang masih ada. Iya. Ada. Itu yang pertama kali leret rumah ini rumah saya ini. Orang tua. Ada berapa rumah tinggal? Itu yang tertinggal itu rumah nenek Haji Benda Laut, pendagang Saudagar 12 itu tinggal di situ. Dari Rio itu masih ada tempatnya ini. Kalau terus, rumah yang pinggir jalan tuh Pak, yang besar itu? Cair. Yang rumah itu rumah Bapak Haji Hasan, Haji Hanafi, itu masih ada sejarahnya. itu termasuk Saudagar juga? Pak? Iya. Saudagar 12 itu. Iya. Ya. Cair. Termasuk Haji Tahir tuh itu termasuk pimpinan Saudagar 12 Pak. Jadi terjadinya dusun Empelu ini kira-kira sudah berapa kepala desa atau Rio? Terjadinya desa Empelu mulai daripada zaman Jerman, sehingga sebelum Jerman Tahun itu berapa ada kira-kira? namanya Jerman tahun 58, 56 nah. Rio Syukur. Rio Syukur, Talib. di Nenek Haji Talib, Haji Kadir. Haji Kadir, itu belasan juga. Apa ada 20-an orang, saya juga sampai sekarang. Orang-orang. Untuk bukti sejarah itu masih ada bukti sejarahnya? Masih Bukti sejarah? masih ada. Masih. Kalau rumah Bapak Jerman itu terdiri di depan Masjid Al-Falah. Itu rumah Rodani. Kalau rumah Nenek Haji Karamo itu belah ini rumah Pak Jerman, Leretan. Itulah rumah itu kembali dengan tanah-tanah itu bukir, rombongan. Cucu-cucunya lagi. Anak cucu itu anaknya yang masih asli aku mencului gitu tuh. Haji Lui. Iya, yang Haji Ibrahim. Anak Haji Ibrahim, anak Nenek Haji Karamo itu mensupai, Pak Teprong. Itu rombongan Nenek Haji Karamo. Iya. Punya jalan ini. Jadi kehidupan pribumi orang dulu kayak mana nih? Sedikit cerita pribumi orang sini atau ornamen bentuk rumahnya kayak mana? Masih ada bukti zaman-zaman Ada. dulu? Oh, masih ada. Bukti rumah-rumah Iya. orang tua dulu itu tinggal sejarah sedikit lagi. Itu pada rumah Imam Rifai. Itu di belakang rumah masjid Al-Falah. Masih ada. Masih ada bukti. Masih ada. Berarti bentuk rumah-rumah dulu masih ada bukti. Masih ya? ada. Masih ada. Terus peninggalan sejarah apa aja yang masih ada di dusun Empelu ini Pak? Sepertinya tempat, sepertinya Masjid Al-Falah kita cuma berubah dikit sumurnya. Terus jalan air tadi masih ada di tanah. Itulah. Masih keluar ya sedikit-sedikit. Peninggalan. Itu sejarah peninggalan. Jadi terkait masalah kelapu tadi yang dihanyut ke Batang Tebo, itu sebagai simbolis apa itu? Simbolan itu daripada kerajaan Mataram itu setiap dusun meninggalkan sejarah senjata.
sesuai dengan orang-orang yang membawa desa masing-masing. Seperti di Lubuk Landai meninggalkan keris ginjal. Itu buktinya ada bambu runcing. Yang di Tanah Priok itu meninggalkan balai panjang. Itu terletak di arah atas bukit desa Tanah Priok. Nah di Embelu meninggalkan Kelapu Timbul. Maka sejarah Kelapu Timbul ini orang Belu tidak boleh dikombatikan. Orang itu orang pimpinan, orang desa ini. Berarti Dusun Belu ini orang pimpinan, keturunan dari Tanah Priok. Itu dari Tanah Priok tadi. Itu sejarah tinggal daripada nenek-nenek yang Sadaga 12. Dianya di rantau mana saja tetap jadi pimpin orang desa. Terus bagaimana dengan hukum adat di sini? Kalau hukum adat itu masih berlaku. Masih berlaku. Itu Hukum mulai adat. dari nenek moyang dulu kalau sampai sekarang itu masih berlaku. Baik dalam sistem adat perkawinan, hukum salah malah itu masih pakai lama. Embelu ini berapa kampung tuh? 9 kampung, Kebun Jeruk, Tanjung Mahligai, Selat Kandis, Pasir Putih, Sungai Mengkuang, Sungai Singkawang, Pulau Indah, Bukit Harapan. Itu 9. Mayoritas masyarakat Dusun Belu ini kehidupannya apa? Kalau untuk sekarang itu ekonominya sekarang dari karet, terus tani. Nah, jadi pertanian terutama selain itu cocok tanam seperti padi, ada juga yang tani jagung. Setelah adanya ini mungkin anak-anak bisa kita motivasi untuk kedepannya untuk menggali lagi sejarah-sejarah Dusun Belu.